Pada waktu saya baca Alkitab ini, saya nangis. Contoh, kalau Anda seorang orang tua, jangankan Tuhan Yesus lah, Anda ngomong kepada anak saudara, besok papa akan mati. Terus tiba-tiba anakmu berkata, motornya buat siapa pak? Dede atau Koko yang paling gede dapat duitnya? Seringkali anak Tuhan nggak mau pusing soal kematian Tuhan dan cintanya Tuhan. Anda berpikir apa sama nggak? Apa yang bisa gue dapat di gereja? Jadi kalau Anda mau berkata pelajaran hati Tuhan, tunggu dulu. Anda sanggup nggak melihat hati Tuhan yang penuh duri? Demi cintanya yang senantiasa dan sampai kesudahannya buat saya dan saudara. Buat saya, pengertian ini, Alkitab ini yang saya baca tadi malam saya crumbs, cukup untuk mengalahkan kenyamanan saya, cukup untuk mengalahkan kebodohan saya, cukup untuk mengalahkan kemunafikan saya. Dan saya mau berkata, asalkan saya menyenangkan hatimu, nyawaku, nama baikku, ku taruh di bawah kaki. Saya nggak bisa katakan Overcomer akan menjadi gereja yang baik terus. Ada waktunya gereja ini akan melawan pintu neraka. Kemarin 3 hari kemarin, salah satu pendoa dilatih Tuhan selama 3 hari per hari doa 12 jam. Dan dibawa Tuhan ke Hades. Dan mengerikan sekali. Saya baca itu sampai dengkul saya lemes. Jantung tuh di sini. Saya akan bacakan buat saudara. Anda mau saya bacakan? Oke. Pada waktu saya berdoa di penugasan ini, Tuhan benar-benar melatih saya untuk memiliki ketahanan seperti peser. Setelah kurang lebih dari 5 jam berdoa, Tuhan baru membuka alam roh saya. Dan seketika tempat saya berdoa runtuh dan saya hanya berdiri di sebuah basar bangunan. Di tempat itu Roh Kudus berkata, teruslah berdoa dan kuatkan hatimu. Pada waktu saya berdoa, ada tangga yang menelusuri ke jalan ke bawah sekali. Di situ roh saya seperti berjalan perlahan dan ujungnya sudah lumayan jauh berjalan ke bawah bumi. Tidak ada tangga lagi, yang ada hanya lubang besar sekali dan gelap di situ. Saya hanya bisa berdiri dan kedua kalinya Roh Kudus bagaikan angin memegang hati saya dan berkata, teruslah berdoa, kuatkan hatimu. Di situ saya sudah tidak bisa merasa lagi doa berapa lama dan saya hanya bisa keliling dan sekeliling saya menjadi sangat gelap. Saya lanjut berdoa ketika sebuah suara pintu terbuka lalu saat itu menoleh ke depan. Ternyata ada sebuah pintu sederhana yang ketika terbuka, saya melangkah dan muncul dasar lantai putih di situ. Saya berjalan ke depan pintu itu, lalu seketika hadirlah Henok dan berkata, bersiaplah untuk bertugas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Roh Allah akan menemanimu. Kalau ada teman pengen bawa Anda ke neraka, jangan mau pagi hari ini. Jauhi teman itu. Neraka, Hades, is the real deal. Tahu buah dari Hades itu apa? Bukan salib. Setan takut sama salib. Kenikmatan dunia. Kalau Anda berpikir ikut setan itu nggak enak, Anda salah besar. Yang dikasih kenikmatan dunia. Siapa yang nggak ngejar itu? Ternyata di gereja setan punya satu moto. You are free, do anything that you want. Jadi kalau Anda berpikir di gereja banyak aturan, Anda nggak cocok di gereja. Karena gereja setan di Amerika punya sebuah moto, you are free, do what you want, you are independent, do your own. Di gereja setan di Amerika, tim Lafayette, saya lupa namanya, pendeta gereja setan punya moto itu setiap mereka dibaptis. Kalau di gereja apa? Sangkal diri, pikul sana. Pagi hari ini kalau ada pasanganmu, pacarmu atau siapapun teman baikmu ngajak kamu ke neraka, jangan mau.
Tuhan itu keluar dari gereja Tuhan. Hanya kalau orang pengen gosip sama saya paling gak suka, karena ujungnya saya berkata, kamu bertobat. Saya gak akan biarkan mulut saya membuat saya masuk neraka. Buat yang pertama kali datang ke Overcomer, welcome to Overcomer Church. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Roh Allah akan menemanimu. Seketika saya masuk ke pintu itu, ternyata di balik pintu itu saya sudah masuk ke alam neraka. Saya sangat berdebat dan merasakan seluruh fisik saya seperti tertekan kuat. Tapi Roh Kudus berkata, hadir sebagai pribadi, berkata, oleh sebab itu saya begitu tenang karena ada Roh Kudus hadir. Saya melihat dan sampai ke sebuah stadium yang besar yang terbentuk dari batu belerang yang bau. Dan seketika itu di atas juga banyak hujan api yang sangat pekat. Ribuan roh jahat teriak tertawa di situ. Dan saya ditemani oleh Roh Kudus berjalan melihat apa yang mereka tertawakan. Jadi setan sebelum kematian kedua, hari penghakiman, mereka yang merajai Hades. Mereka 24 jam dikasih free will untuk menyiksa semua orang yang datang ke situ. Kalau Anda berpikir ikut Tuhan berat, perhatikan penglihatan ini. Dan di atasnya banyak hujan api, ribuan roh jahat tertawa, dan saya ditemani Roh Kudus berjalan melihat apa sih yang mereka tertawakan. Mata saya seperti diselubingi Roh Kudus sehingga saya bisa terfokus hanya melihat apa yang di depan saya. Saya berjalan, rupanya di tengah stadium itu ada lautan api. Ini hal yang begitu mengerikan karena saya melihat ada roh jahat berbadan monster membuang kepala orang yang sedang berteriak itu ke lautan api. Dan ada yang dari pinggang ke bawah dibuang ke api sehingga menumpuk-numpuk, melebur, hancur muka dan wajah dan tubuh orang itu. Roh Kudus berkata, ini adalah penjara kekekalan bagi mereka yang menyangkal aku, mereka yang pernah mengikuti aku tapi gak sempat bertobat setelah murtad. Kemudian menyangkal aku demi menerima uang, dunia, kehidupan yang iblis berikan. Garis bawahi, kehidupan yang iblis berikan. Iblis gak akan kasih kamu penderitaan. Orang Kristen tahan penderitaan. Tapi dia tahu apa yang paling puas di jiwamu. Yang kalau kamu itu di depan mata, kamu berkata, gak tahan gue. Itu gunanya cell group. Itu gunanya homecoming. Dan dikatakan, kehidupan yang iblis berikan, mereka berujung di tungku perapian ini. Saya mendengar suara teriakan yang sangat mengerikan, kepala yang hangus terbakar seketika muncul sambil menangis berteriak di stadium itu. Lalu roh jahat monster yang sama mencabik mereka dan membuang kepala mereka lagi di situ. Ada begitu banyak vision yang saya masih keep sampai hari ini dan membuat hati saya gentar. Setelah itu Roh Kudus membawa saya keluar dari kerumunan itu, dan seketika saya melihat di depan saya ada tiang-tiang dari badan ular yang besar sekali. Satu tiang badan ular itu memiliki buku yang tersusun dan bergetar di situ. Saya berjalan perlahan. Nah, penglihatan ini ada hubungannya dengan doa Tuhan Yesus tadi, di mana Simon, aku berdoa bagimu karena iblis sangat ingin meminta kamu. Ini yang disebut buku penuntutan. Karena nggak lama dari situ, saya nggak bisa baca karena udah waktu yang mepet. Alkitab katakan, Tuhan sekali-kali aku nggak akan pernah mengkhianati aku. Nah, dituntut kesombongan Simon. Dan dikatakan begini, saya berjalan perlahan dan ketika saya melihat ada kerumunan malaikat jatuh. Jadi malaikat yang sepertiga yang setan bawa dan berkhianat sedang mengelilingi satu tiang. Setiap tiang itu ada bukunya. Malaikat jatuh itu berbentuk malaikat yang sayapnya sudah terbakar dan berlidah ular. Semua berteriak, memekik, dan Roh Kudus berkata, buku-buku itu, Roh Kudus menjelaskan gini, buku apa sih Tuhan yang di tiang itu? Itu adalah buku penuntutan bagi gereja-gereja yang mereka kumpulkan. Mereka
imanmu teguh. Kalau kamu berpikir hanya selesai pada waktu kamu bertobat, buku penuturan itu. Kalau enggak, kamu akan dihantui seumur hidup. Sampai semua tuntutan setan genap. Karena apa? Buku penuntutan itu menyentuh sisi keadilan Allah. Makanya setan selalu naik ke Tuhan berkata, bukankah engkau adil? Alkitab makanya katakan pada waktu Ayub dikatakan gini, bukankah engkau yang memberkati dan menudungi Ayub? Jadi tanpa sadar semua yang ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau kamu ngerti kebaikan Tuhan yang jiwa Anda belum ngerasain, tapi ternyata kenyataannya seperti itu, susah nggak nyembah? Nggak susah. Mereka kehilangan buku penuntutan itu. Sekarang perhatikan strategi mereka. Saya seketika berjalan mendekati para malaikat jatuh, dan waktu saya menoleh ke kanan, saya melihat ada satu penjara besar dan antrian itu begitu panjang. Semua orang mengantri di situ berteriak dengan tangisan dan kertak gigi yang mengerikan. Dan ujung dari antrian itu ada malaikat jatuh seperti algojo yang memegang kedua tangan mereka, menendang mereka masuk dan masuk ke penjara yang panas tanpa belas kasihan. Saya melihat sebuah tulisan yang awalnya saya tidak bisa mengerti. Namun Roh Kudus membukanya, tertulis penjara para pemberontak. Saya lanjut berjalan dan dalam sebuah jarak saya berhenti dan mendengar apa yang dikatakan oleh roh jahat malaikat jatuh itu. Saya mendengar mereka dalam bahasa yang saya mengerti. Kata salah satu dari mereka, sebuah malaikat jatuh yang berkepala banteng dan begitu besar dengan mata yang mengerikan, berkata begini, buku penuntutan Overcomer sudah dihancurkan. Kita harus menyusun strategi untuk menaburkan benih di tengah-tengah mereka. Ingat, Petrus jatuh gara-gara apa? Setan berbicara dan menaburkan benih. Nah, benih setan itu bisa ngomong. Kalau kamu nggak saat teduh dan baca Alkitab, dia akan terus ngomong. Penting nggak mengenali musuh kita? Penting banget. Banyak orang yang salah satu jemaat yang bertobat dari gereja setan, mana harus jadi saksi. Setan nggak main-main, tapi banyak anak Tuhan hidupnya main-main sekali. Ngiternya di asumsi, gosip, perpecahan, dan siapa yang terbesar. Makanya Tuhan kenapa demen kesatuan, Pak Heri? Dia ingat peristiwa itu. Saat dia mau disalib, muridnya ngomong apa? Siapa yang terbesar? So, kerendahan hati gampang atau mudah di Overcomer Pak Heri? Mudah. Kalau ujungnya akan menyakiti Tuhan, lebih baik aku yang hilang. Itu yang Daud katakan, sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, engkau gunung batuku. Dan dikatakan, taburkanlah benih kepada para pasukan Overcomer, taburkanlah benih asumsi. Jadi orang yang suka mikir orang itu seperti apa, gereja itu seperti apa, kamu kena serang setan. Kemudian pencuri pengharapan, majulah dan serang mereka yang membuat mereka susah berharap sama Tuhan. Ada yang lagi nunggu mukjizat, nunggu doa, Anda berhenti berharap, Anda sedang kena serang setan. Tunggu reaksi mereka, bermainlah melalui perasaan mereka, kata setan. Jadi orang yang berkata, aduh hari ini gue rasanya mau doa, oh minggu depan kayaknya nggak ada deh rasa mau doa. Nah itu, bermainlah melalui perasaan mereka. Setelah itu, taruhlah selubung di mata mereka, supaya mereka mulai berpikir bahwa diri mereka sendiri itulah yang benar. Jadi tahu kan kenapa suami istri ribut gak ada ujungnya, udah konseling, udah pakai 10 cara bahagia gak hilang-hilang. Nah buat Overcomer, Tuhan buka ini. Dan semua perjalanan ke neraka ini bisa hilang kalau gara-gara Anda berkata, gue gak percaya God. Karena itu yang membuat Israel 40 tahun binasa di padang gurun. Anak muda di Overcomer XO, mandi XO akan menghadapi kehidupan neraka. Bukan dengan peperangan darah dan daging, game, media, kenyamanan, idolatry.
bersatulah. Ada 1000 jiwa terjadi di Paskah kita tahun ini lewat setiap tangan saya dan saudara. Dan dikatakan, taruhlah selubung di mata mereka supaya mereka boleh berpikir bahwa diri mereka sendiri itulah yang benar. Taruhlah selubung itu kepada mereka yang jarang berdoa dan bersyukur. Tahu kan kenapa Anda seringkali malas banget berdoa dan susah banget mengucap syukur? Kalau saudara makin menua, saya kasih ide buat awet muda. Orang makin menua kan gaya gravitasi bumi kan turun. Nah kalau Anda cemberut, makin turun ke Hades. Caranya ngadepin ke surga gimana? Senyum. Berapa banyak pernah ngalamin orang tua Anda yang dulu cantik, pas tua kayaknya judes mengeselin terus. Kenapa? Turun ditambah cemberut. Coba orang tua pulang supaya anakmu betah, anakmu nggak dugem gitu ya. Coba senyum supaya cucu makin sayang. Taruhlah kepada mereka yang jarang berdoa dan bersyukur. Simple banget sih, Pastor. Setan nerangnya, ya memang betul. Yang kamu nggak anggap penting diserang di situ. Tutup semua Alkitab. Bisa sini bisa. Ceritain ke mereka waktu hari Selasa, right? Selasa. Kamu dibawa ke Hades. Ceritain ke mereka apa yang kamu lihat. Ya, thank you Pastor. Puji semua. Jadi waktu hari Selasa berdoa, aku tiba-tiba kayak dibungkus sama sebuah bola putih gitu, Pastor. Dan situ Tuhan kayak cuman buka satu celah supaya aku bisa lihat. Dan waktu itu Tuhan bilang karena belum kapasitas aku untuk melihat semuanya, karena nanti jiwaku bisa hancur. Jadi pada saat itu aku tiba-tiba dibawa, dan aku lihat di situ kayak ada banyak tiang dan itu tiangnya lancip gitu. Dan di situ aku lihat kayak ada banyak orang. Aku udah nggak bisa lihat mukanya karena semua badannya udah hangus. Dan orang itu kayak ditusuk ke tiang itu. Dan aku lihat ada kayak 4 roh jahat itu. Jadi orang itu masing-masing tangan kakinya semua tuh dirantai. Jadi orang itu pada waktu di tiang, tangan dan kakinya semua dirantai. Dan roh jahat itu kayak saling tarik dan sampai badan orang itu tuh hancur. Dan terus ngulang begitu terus sampai sampai seterusnya, Master. Dan waktu itu Tuhan kasih tahu aku bahwa itu tempat buat tanda kutip para pelacur yaitu itu pelacuran iman atau dan lain-lain. Jadi itu adalah tempat di mana orang melacurkan diri karena hawa nafsunya. Di mana dunia hawa nafsu, dunia kita, jiwa kita. Kalau ada orang berhenti melayani Tuhan, Anda termasuk melacurkan iman Anda cuma karena hawa nafsu, kesel, kepahitan, kesombongan, ego, dan kenyamanan dunia. Anda akan berakhir di situ. Kenapa saya urge untuk ngomong kenyataan dan peristiwa ilahi di gereja Overcomer, supaya begitu banyak orang datang ke rumah Tuhan dengan takut dan gentar. Bukan gini, datang, tak lama nih, pengen pulang, lapar. Padahal Tuhan di situ. Kamu lihat dengan jelas. Ya, Pastor. Di situ dituliskan tempat pelacuran hawa nafsu. Apa yang membuat Anda mundur dari Tuhan pagi hari ini? Kemarahan, kerjaan, uang, slack, kesombongan, apapun. Anda akan berakhir di situ. Jadi pulang setelah hari ini dipilih Tuhan, jadi senyum gak? Harusnya binasa, beroleh cinta yang abadi. Ya. Jadi gak berat kan senyum? Jadi gak nyerah kan kalau doa berasa lama? I've been there 29
Apa yang kamu lihat? This is the highlightnya. Tell them. Jadi pada waktu itu tiba-tiba aku kayak di spotlight ke satu tiang itu kosong, tapi di situ ada papan nama, dan di situ papan nama itu seperti udah patah dua, dan kayak pinggirnya udah gosong, Pastor. Dan ternyata itu ada papan namaku di situ. Di sebelah tiang pelacuran hawa nafsu ada nama Dixon. Lanjutin. Dan pada waktu itu Roh Kudus bilang, sebenarnya roh jahat itu udah tuntut aku untuk aku harusnya tuh ada di sana. Setan pelajarin kamu nggak? Tahu kamu nggak? Itu kenapa Tuhan berkata apa? Sangkal diri supaya apa? Supaya kamu tidak dihukum bersama-sama dengan dia. Kalau Anda nggak percaya, that's your choice. Tapi saya pernah dibawa ke sana juga. Saya percaya. Jadi kamu lihat di situ tiang ternyata ada namamu. Yes, Pastor. Terus Roh Kudus ngomong apa? Dan Roh Kudus bilang, tapi karena Tuhan, ada rekayasa Tuhan dalam hidup aku, Tuhan setting supaya aku ketemu overcomer dan dibebasin dari tuntutan itu. Thank you, Dixon. Minggu lalu Tuhan datang di tengah-tengah kita. Dengar baik-baik. Ada bapak yang hutangnya akhirnya lunas dalam minggu yang sama. Ada yang sakit pinggang, Tuhan sembuhin. Ada yang disembuhkan juga, orang tua anak EXO disembuhkan Tuhan di pinggangnya. Next Harry, in Jesus name. Ada seorang bapak telinga kanannya disembuhkan. Siapa itu? Bohong ya? Kamu sakit selama ini.